Sekarang kita akan membahas kelanjutan dari materi yang sebelumnya. Ini ada beberapa bidang spesialisasi akuntansi, guys. Yang pertama ada akuntansi keuangan, kemudian ada akuntansi perpajakan, ada akuntansi auditing, ada akuntansi anggaran, ada akuntansi manajemen, ada akuntansi biaya, dan ada akuntansi pemerintahan. Jadi banyak ya spesialisasi akuntansinya. Nah, ini nanti bisa kalian kembangkan sendiri sesuai dengan passion kalian masing-masing. Terus kita akan bahas mengenai bidang pekerjaan atau profesi akuntansi. Ada apa saja sih atau ada berapa sih profesi akuntansi? Yang pertama ada yang namanya akuntan pendidik. Nah, akuntan ini bekerja di bidang pendidikan. Biasanya mereka sebagai tenaga pengajar. Mereka khususnya lebih tepat tenaga pengajar di bidang akuntansi. Nah, kemudian ada akuntan publik atau biasanya sering juga disebut sebagai akuntan eksternal. Akuntan publik ini adalah akuntan yang bekerja di perusahaan, baik itu di suatu perusahaan ataupun beberapa perusahaan dengan bayaran yang sesuai kualitas mereka masing-masing tentunya. Terus ada akuntan intern. Nah, akuntan intern ini hanya di satu perusahaan saja karena mereka memang khusus dikerjakan untuk membantu perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Dan terakhir ada akuntan pemerintah. Nah, akuntan pemerintah ini mereka bekerja membantu pemerintah dalam memeriksa laporan keuangan. Contohnya itu kalau di Indonesia BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Kita lanjut ke etika profesi akuntansi. Etika profesi akuntan adalah kode etik akuntan yang diperlukan untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya bagi masyarakat. Nah, di etika akuntan ini itu dikenal dengan istilah kode etik tuh. Jadi bukan hanya dokter aja yang punya kode etik dokter. Si akuntan juga punya yang namanya kode etik atau aturan-aturan apa saja dalam menjalankan tugas. Kode etik dikeluarkan oleh siapa? Kode etik dikeluarkan oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, ada beberapa prinsip etika profesi akuntan. Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, mereka bekerja berdasarkan kepentingan publik. Kemudian, seorang akuntan wajib menjaga integritas, bekerja secara objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional dijunjung tinggi, menjaga kerahasiaan suatu perusahaan, berperilaku profesional, dan sesuai dengan standar teknis. Ini yang harus kalian ingat. Jadi ketika nanti kalian berprofesi sebagai akuntan, maka kalian harus ingat dari prinsip etika profesi akuntan. Jangan sampai kita melanggar kode etik yang sudah dikeluarkan oleh IAI. Baik, kita masuk ke asas atau asumsi dasar penyusunan laporan keuangan. Yang pertama ada asas akrual basic, di mana dalam laporan keuangan harus disusun atas dasar akrual atau yang sebenarnya, atau sesuai dengan kejadian tentunya. Nah, kemudian ada yang namanya asas kesatuan usaha atau konsep entitas. Asas ini menyatakan bahwa harus adanya pemisahan antara kekayaan si pemilik dengan kekayaan perusahaan. Kemudian ada asas going concern atau kelangsungan usaha. Nah, asas ini menyatakan bahwa perusahaan tersebut akan berlangsung secara terus-menerus. Ini penting banget diperhatikan nih. Kenapa? Kalau kita karyawan, kita perlu tahu perusahaan itu bakalan lama apa enggak tuh. Kalau lama, kita mah aman kalau karyawan. Tapi kalau cuma sebentar,
wah kena PHK atau kita harus cari kerja lainnya. Tapi ingat ya guys, mindsetnya kita bukan sebagai karyawan. Belajar akuntansi ini kita asumsikan bahwa kita adalah sebagai pembuat perusahaan dan kita sebagai perancang laporan keuangannya. Lanjut, asas atau asumsi dasar penyusunan laporan keuangan berikutnya yaitu asas pembandingan pengeluaran beban dengan penghasilan atau matching concept. Dalam laporan keuangan yang disajikan harus mempertemukan secara layak antara biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diperoleh dalam satu periode akuntansi yang sama. Kemudian ada asas harga perolehan atau cost. Nah, harga atau jasa yang dibeli atau diperoleh harus dicatat atas dasar biaya yang sesungguhnya. Dan asas stabilitas nilai uang. Asumsi ini menyatakan bahwa nilai uang akan stabil dari waktu ke waktu, sehingga nilai yang tertuang dalam laporan keuangan merupakan angka yang benar atas kekayaan perusahaan. Oke, sekian guys penjelasan materi untuk kali ini.